Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan fotorespirasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Maunatul Hasanah dari Tadris Biologi 3 semester 4. Apa sih fotorespirasi itu? Nah, fotorespirasi di sini merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tingkat tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung secara bersama-sama dengan respirasi biasa seperti glikolisis daun krebs dan rantai respirasi. Proses ini merupakan inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi langsung produk fotosintesis, yaitu glukosa. Sedangkan respirasi biasa itu mempunyai laju yang sama dalam keadaan terang maupun gelap. Perbedaan antara respirasi biasa dengan fotorespirasi yaitu tanggapan terhadap oksigen, di mana kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% sampai 21% menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil. Sedangkan fotorespirasi sendiri mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Kemudian mekanisme proses fotorespirasi. Pada saat fotorespirasi sisi yang aktif pada Rubisco, yaitu pada sisi oksigenase dan bukan karbon dioksida yang mengangkat dengan karboksilase RUBP. Jika kadar CO2 atau karbon dioksida dalam sel rendah, RUBP akan dipecah oleh Rubisco menjadi P-glikolat dan P-gliserat. P-gliserat di sini akan didefosforilasi oleh ADP membentuk ATP. P-glikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisoma, lalu mitokondria, kemudian kembali ke peroksisom untuk diubah menjadi serin, lalu gliserat. Gliserat masuk ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Kelvin. Sebagian karbon yang dihasilkan dalam reaksi ini dilepaskan, sisanya dikembalikan ke kloroplas untuk ikut serta dalam fotosintesis. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotorespirasi, yaitu ada dua. Yang pertama faktor internal, terdiri dari dua. Yang pertama faktor protoplasmik, di mana laju respirasi sangat konstruktif oleh kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel. Kuantitas dan kualitas protoplasma di dalam sel sangat tergantung pada umur sel. Yang kedua, konsentrasi substrat respirasi tersedia. Laju respirasi sangat tergantung pada konsentrasi substrat tersedia. Semakin banyak substrat respirasi yang tersedia di dalam sel, semakin cepat juga laju respirasinya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Yang pertama suhu, cahaya, konsentrasi oksigen di udara, konsentrasi karbon dioksida, tersedianya udara, luka, beberapa senyawa kimia, serta perlakuan mekanik. Selanjutnya fotorespirasi tanaman C3. Tanaman C3 di sini adalah tumbuhan yang mendominasi sebagian besar di bumi atau 85% dengan melakukan fotosintesis secara standar. Pada saat siklus Kelvin, senyawa pertama yang melakukan fiksasi karbon dioksida adalah fosfogliserat atau molekul berkarbon 3 dengan bantuan enzim Rubisco, sehingga lintasan tersebut dinamakan C3. Tumbuhan ini tidak memiliki adaptasi fotosintesis untuk mengurangi laju respirasi. Tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Asam glukolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribosa 1,5 difosfat yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. Apabila RUDP bereaksi dengan karbon dioksida dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan dua molekul 3-PGA. Tetapi apabila bereaksi dengan oksigen dengan bantuan enzim RUDP oksigenase akan menghasilkan satu molekul 3-PGA dan satu molekul asam 2
fosfoglykolat. Selanjutnya, asam 2-fosfoglykolat ini akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian, asam glikolat masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Kemudian selanjutnya, fotorespirasi tumbuhan C4. Tumbuhan yang pada saat melakukan fotosintesis menggunakan lintasan C4. Hal yang membedakan dari tanaman C4 yakni daun dari tanaman C4 berupa anatomic range. Anatomi daun tersebut memiliki dua macam kloroplas di dua tempat yakni sel mesofil dan seludang pembuluh. Kemudian fotorespirasi tumbuhan C4. Tumbuhan C4 sangat rendah laju respirasinya dan untuk dapat dimengerti maka perlu dipelajari proses penyematan karbon dioksida dalam tumbuhan tersebut. Karbon dioksida yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfenol pirufat dalam sel mesofil sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuk ke sel seludah atau seludah pembuluh, selanjutnya mengalami dekarboksilasi. Karbon dioksida di sini yang dihasilkan akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUDP, karboksilase. Kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Kemudian perbedaan antara tumbuhan C3, C4 dan tumbuhan cap. Yang pertama ada pada anatomi daun di mana tumbuhan C3 sel fotosintesis tidak memiliki berkas yang jelas, sel mesofil besar dan tidak rapat, serta sel-sel seludang ikatan pembuluh kecil dan banyak. Sedangkan pada tumbuhan C4, sel seludang pembuluh tertata dengan baik dan kaya organel. Sel mesofil tidak terlalu besar dan lebih rapat, ikatan pembuluh lebih sedikit. Sedangkan pada tumbuhan cap biasanya tidak ada sel-sel palidase dan terdapat vakuola yang besar di dalam mesofil. Kemudian yang menjadi pembeda lagi di sini yaitu tempat fotosintesis jenis tanaman, penggolongannya, kebutuhan energi ATP dan NADPH, fiksasi karbon dioksida, kebutuhan air per penambahan berat kering, senyawa pertama yang dihasilkan, enzim pertama saat fiksasi karbon dioksida, tempat reaksi, waktu fiksasi karbon dioksida, mekanisme membuka atau menutup stomata, fotorespirasi, hambatan fotosintesis oleh oksigen, kompensasi terhadap karbon dioksida. Kemudian laju fotosintesis, laju fotorespirasi, efisiensi terhadap H2O, adaptasi terhadap lingkungan, adaptasi dalam keadaan kekeringan hebat, temperatur optimum saat fotosintesis, efek temperatur pada penangkapan karbon dioksida, serta produksi bahan kering per tahunnya. Kemudian peran fotorespirasi, di mana fotorespirasi di sini merupakan penyanyian energi. Dari sisi evolusi, proses ini dianggap sebagai sisa-sisa ciri masa lampau atau relik. Fotorespirasi dianggap bermanfaat karena menyediakan karbon dioksida dan NH3 bebas untuk diasimilasi ulang, sehingga proses tersebut dianggap sebagai mekanisme daur ulang atau efisiensi. Baik, cukup sekian dari pembahasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga membantu.